إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Lanjutan kajian kita malam ini, Bab ma jaa fi rukhsah fil buka' 'ala al-mayyit. Bab tentang hadis keringanan menangis atas mayit. Dan hadisnya masih sama yang didatangkan oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini hadis tentang diazabnya mayit karena tangisan orang yang masih hidup atas dirinya. Tepatnya hadis nomor 1004. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abbad ibnu Abbad al-Muhallibi an Muhammad ibn Amr an Yahya ibn Abdul Rahman an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Mayit disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Ini hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Riwayat Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redaksinya berbunyi, mayit disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati Umar. Lam yakdzib walakinnahu wahim. Beliau tidak berdusta. Tidak mungkin Abdullah bin Umar berdusta. Apa yang dia dengar dari Nabi adalah itulah yang dia dengar. Walakinnahu wahim. Akan tetapi beliau wahim. Wahim artinya kurang tepat menceritakan riwayat. Innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha ingin memperbaiki maksud dari sabda Nabi itu sesuai dengan pemahaman beliau. Sebenarnya yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li rajulin mata yahudiyan. Ungkapan itu adalah untuk laki-laki mati dalam keadaan Yahudi. Innal mayyit la yu'adzabu wa inna ahlahu la yabkuna alaihi. Sungguhnya mayit ini disiksa dan sesungguhnya keluarganya menangis atas dirinya. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yani maksudnya dia disiksa dalam keadaan keluarganya sedang menangisi dirinya. Itu maksud dari hadis tersebut, ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada redaksi Abdullah bin Umar menyebutkan sebabnya disiksa adalah tangisan. Jadi dua hal yang berbeda. Ulama mengatakan di sini sebenarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak menolak riwayat Abdullah bin Umar. Beliau menerimanya. Dan banyak ulama mengatakan bahwasanya riwayat Abdullah bin Umar ini bukan hanya datang dari Abdullah bin Umar, tapi juga dari sahabat-sahabat lainnya. Yani masalah disiksanya mayit karena tangisan keluarganya atas dirinya masalah populer di kalangan para sahabat. Bukan hanya Abdullah bin Umar yang pernah meriwayatkannya. Dari itu berat kalau dikatakan kemudian redaksi Umar ini adalah keliru dari Abdullah bin Umar. Dari itu
ulama berusaha mencari jalan keluar, karena tidak mungkin untuk ditabrakkan dua hadis ini, yakni Abdullah bin Umar dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mencoba untuk mencari jalan keluar. Mereka mengatakan riwayat Abdullah bin Umar sahih, benar secara periwayatan, namun yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah hal yang berbeda. Yang dipahami oleh beliau adalah dia tidak disiksa karena tangisan keluarganya, tapi disiksa dalam keadaan keluarganya menangisi dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Orang yang berdosa tidak disiksa dengan dosa orang lain. Ini hadis yang pernah kita bahas kemarin, sepertinya itu yang terakhir ya. Sekarang lanjutannya hadis. Qala hadatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus an ibni Abi Layla an Atha an Jabir bin Abdullah qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi Abdurrahman bin Auf fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim fawajadahu yajudu bi nafsihi فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب warannati syaitanin. Ini hadis sebagiannya berasal dari Sahih Bukhari. Ini kisahnya di awal, kisah di sini, dan kisah ini berasal dari Sahihul Bukhari. yakni Jabir bin Abdullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Abdurrahman bin Auf. Kemudian beranjak pergi membawa Abdurrahman bin Auf ke putranya yaitu Ibrahim. Fawajadahu yajudu bi nafsi. Nabi menemukan Ibrahim sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Ibrahim di biliknya. Kemudian menangis. Faqala lahu Abdurrahman atabiki? Abdurrahman bin Auf bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menangis wahai Rasulullah? Awalam takun nahaita 'anil buka? Bukankah engkau telah dilarang menangis? Nah, ini ceritanya. Nah, kisah yang ada di dalam riwayat At-Tirmidzi ini ada dalam Sahihul Bukhari lengkapnya. Dan tidak ada yang berubah dalam redaksi At-Tirmidzi ini, yakni sesuai dengan yang ada dalam Sahihul Bukhari. Kisah intinya adalah Ibrahim wafat, meninggal dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui putranya dan beliau menangis. Abdurrahman bin Auf terheran kok Nabi menangis. Dan Abdurrahman bin Auf menyangka bahwasanya Nabi dilarang menangisi mayit. Jadi Imam Tirmidzi di sini judul babnya mengatakan ar-rukhsah fil buka 'alal mayyit, keringanan menangis atas mayit. Dan inilah syahid pendalilannya adalah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Maksudnya boleh menangisi mayit? Pertanyaan Abdurrahman bin Auf dijawab oleh Nabi, la, aku tidak pernah dilarang menangisi mayit. Yang aku dilarang adalah dua jenis suara, yang dia adalah dua jenis kebodohan dan dua jenis kemaksiatan. yakni sautin inda musibatin, suara yang tinggi ketika terjadi musibah. Ini berteriak-teriak. Khamshi wujuhin artinya mencakar-cakar wajah sampai berdarah. Jadi ini perbuatan dari sebagian perempuan. Wasyaqqi juyubin, dan merobek-robek pakaian. Warannati syaitanin, dan erangan dari
syaitan, perangan dari syaitan. Yani ada yang mengatakan ini musik maksudnya mazamir syaitan, ada yang mengatakan ini maksudnya musik, termasuk suara yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disifati sebagai suara yang bodoh dan suara yang penuh dengan kefajiran, kejahatan. Menguatkan makna tersebut, yakni ranna syaitan maksudnya adalah musik. Ada riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi disebutkan, inni lam unha 'anil buka, innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Aku tidak pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menangis karena ada mayit yang meninggal. Berarti boleh menangis kalau ada yang meninggal dunia. Yang aku dilarang itu adalah dua suara yang dia adalah kebodohan dan kefasikan, kejahatan. Sautu naghamati lahwin, suara irama permainan, wa mazamiri syaitan, dan gitarnya syaitan. Nah, ini menguatkan riwayat yang mengatakan rannatu syaitan, maksudnya adalah musik. Musik ini adalah umumul balwa, dalam artian sulit menghindarinya di akhir zaman. Ya, ini semua ada musiknya. Yang dilarang adalah sengaja mendengar, sengaja membunyikan dan mendengarkannya. Itu yang dilarang. Kalau yang lewat di telinga, misalnya kita pergi ke pasar kemudian ada suara di situ, itu tidak termasuk. Yang dilarang itu adalah yang menyengaja untuk mendengar, untuk menyimaknya. Itu yang dilarang. Sebagai gantinya adalah hendaklah kaum muslimin memperbanyak mendengar nasihat ulama, memperbanyak mendengarkan Al-Quran, dan berusaha menghentikan dirinya dari musik-musik, lagi dari nyanyian-nyanyian yang dulu pernah dia hafal semasa dia masih muda. Karena kita ketahui nyanyian itu sekali dihafal nggak bisa hilang. Beda dengan Al-Quran, antum hafal Al-Quran hilang hafalan antum. Musik tahun 80-an, 90-an antum hafal. Sebagian jamaah saya yakin ada yang masih hafal. Ketika dia masih muda sampai sekarang disuruh dia bisa. Dia tahu. Dia lewat pun, oh itu yang dulu idola saya itu. Ya, ini bahaya. Ya. Jadi kita jauhi hal itu, kita ganti dengan apa? Dengan yang menenangkan hati kita, ini membaca Al-Quran, berzikir. Tentu kita akan merasa sedih kalau melihat ada orang yang sudah sepuh masih dangdutan. Sedih enggak jemaah? Ada orang yang sudah sepuh tapi dangdutan, dan terjadi seperti itu, sudah sepuh dangdutan, nggak punya kegiatan harinya dangdutan. Sementara usia sudah sepuh, artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Atau mungkin orang seperti itu belum tahu hukumnya, dia belum mendengarnya, belum mendengar nasihat ulama, nasihat para imam. Maka jika seandainya sekarang diketahui, maka kita berhenti mendengarkan musik. Kita berusaha menggantinya dengan yang lebih baik, yaitu mendengarkan Al-Quran. Sekarang sangat banyak qari-qari yang suaranya bagus dan mudah untuk didapatkan. Tinggal di-download kemudian didengar. Ini sengaja mendengarnya untuk supaya khusyuk, menjadi pelipur hati kita, menjadi pengobat kesepian di dalam hati kita, yakni bacaan Al-Qur'anul Karim. Baik. Hadis lainnya di sini oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau sebutkan hadis yang sama, diulangi lagi hadis tentang Abdullah bin Umar
yang tadi dengar riwayat Aisyah. Qala haddatsana Qutaibah an Malik qala wa haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an Amrah annaha akhbarathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha wa dzukira laha anna Ibn Umar yaqul innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy alayhi. Ini riwayat yang lebih lengkapnya dari cerita tentang Aisyah yang tadi mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar tidak berdusta, tapi hanya wahim saja. Di sini riwayatnya dari Amrah, bahwasanya beliau pernah mendengar Aisyah ummul mukminin diceritakan kepada beliau bahwasanya Abdullah bin Umar pernah berkata, innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy alaihi. Sungguhnya mayit disiksa karena tangisan orang hidup atas dirinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ghafarallahu li Abi Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni Abdurrahman. Berarti di sini sudah wafat Abdullah bin Umar, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada majelis sebelumnya. Berita tentang perkataan Abdullah bin Umar, riwayat tersebut sampai kepada Ummul Mukminin setelah Abdullah bin Umar wafat meninggal dunia. Abdullah bin Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Ghafarallahu li Abi Abdurrahman. Semoga Allah ampuni Abu Abdurrahman. Dan ini akhlak. Maksudnya orang yang beriman mendoakan ampunan kepada saudara-saudaranya yang meninggal dunia terlebih dulu. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka berkata, orang-orang beriman itu ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ya, ini ayat ini untuk para sahabat kan, yang mendoakan sahabat lebih dulu meninggal dunia. Sebagaimana di sini Ummul Mukminin juga demikian. Beliau memohon ampunan kepada Allah untuk Abdullah bin Umar. Ini akhlak antara sama muslim. Orang yang sudah meninggal, kita doakan dia ampunan, kita tutup aibnya, kita banyak-banyak doakan dia supaya nanti juga kita meninggal dunia didoakan ampunan oleh orang yang masih hidup. Ama innahu lam yakdzib walakinnahu nasiya aw akhta'a. Ketahuilah bahwasanya beliau Abdullah bin Umar tidak berdusta dengan riwayat yang tadi disebutkan, tapi beliau lupa atau tersalah. Ya, ini pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini diulangi lagi riwayat Imam At-Tirmidzi. Innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin yubka 'alaiha. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang perempuan Yahudi. Ini yubka 'alaiha, meninggal dunia dan ditangisi oleh keluarganya. Dan Nabi bersabda, innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzab fi qabriha. Sungguhnya mereka orang-orang ini menangisi dia, perempuan Yahudiyah tadi, sementara perempuan Yahudiyah ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Intinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya mayit itu disiksa semata karena tangisan orang yang hidup, tapi karena dosa yang lain, entah dia kafir, entah dia Yahudi, atau karena dia pernah berwasiat supaya ditangisi kematiannya, sebagaimana yang pernah kita bahas juga dulu di majelis ini, perkataan ulama dalam perkara ini. Baik. Selesai kita masalah menangis terhadap mayit. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, bab ma jaa fil masyi amam al janazah. Bab datang menjelaskan tentang berjalan di depan jenazah.
Hadis tentang berjalan di depan jenazah. Setelah dibahas dalam kitabul janaiz ini, bagaimana kita menjenguk orang sakit, bagaimana kita memandikannya, bagaimana kita menangisi mayit, bagaimana kita disuruh sabar, bagaimana kita mengkafani dia. Tibalah waktunya dibahas kemudian mengantar jenazah tersebut ke kubur. Berarti Imam At-Tirmidzi mendatangkan babnya, bab ma jaa fil masyi amamal janazah. Bab tentang hadis datang menjelaskan berjalan di atas jenazah. Ini maksudnya sekarang dibahas. Kalau kita antar jenazah itu apakah posisi kita di depan ataukah di belakang jenazah? Di sini ada banyak riwayat sekarang datang dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani' wa Ishaq bin Mansur wa Mahmud bin Ghailan qalu قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. Salim ini putra dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi cucunya Umar bin Khattab, namanya Salim. Beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amama al-janazah." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Mereka bertiga kalau mengantar jenazah posisinya amamal janazah, di depan jenazah. Jenazah di belakang beliau. Di sini ada 3 hadis yang didatangkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis yang pertama dari Salim dari bapaknya. Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua di situ di nomor 1008 disebutkan qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala haddatsana Amr bin Asim an Hammam an Mansur wa Bakr Al-Kufi wa Ziyad wa Sufyan kulluhum yadhkuru annahu sami'ahu min Az-Zuhri an Salim bin Abdullah an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amama al-janazah. Ini ingin menguatkan bahwasanya putaran hadis ini berasal dari Imam Az-Zuhri. Di awal juga ada tadi itu an Az-Zuhri an Salim an abihi. Di sini juga begitu. Semua riwayat dari Ziyad, dari Sufyan semuanya menyebut dari siapa? Min Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang ketiga di situ nomor 1009 qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an Az-Zuhri qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amama al-janazah. Maksudnya di sini 3 riwayat ini isinya sama, menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar kalau pergi mengantar jenazah berada di depan. Tapi sekarang riwayat ini dipertentangkan oleh ulama. Apakah dia marfu' ataukah dia mursal? Ya, ini maksudnya apakah benar? Nah, ini sahabat pernah melihat seperti itu. Sahabat yang berkata ataukah tabi'in yang berkata seperti itu. Nah, ini yang menjadi perbincangan di sisi mereka. Mana riwayat yang sahih? Apakah riwayat yang langsung dari sahabat, ini sahabat langsung yang berkata, saya pernah melihat Nabi, melihat Abu Bakar, melihat Umar kalau berjalan di depan jenazah. Ataukah dia mursal? Mursal itu ada sahabat yang tidak disebut. Sebagaimana contohnya di sini, Aniz Zuhri qala, dari Zuhri beliau berkata, langsung berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi seperti ini. Padahal beliau tabi'in, bukan sahabat, mursal. Di mana yang benar riwayat ini? Nah, ini yang diinginkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sehingga mendatangkan riwayat yang sama redaksinya. Tapi isi periwayatnya yang berbeda. Maksudnya itu silsilah sanadnya yang berbeda. Isinya sama. Kita tidak bahas secara detail masalah itu tentang ini mursal, ini marfu', ini sebabnya enggak nyampe. Takutnya saya hanya bicara sendiri. Itu majelisnya penuntut ilmu hadis. Ya, intinya adalah kata ulama merajihkan bahwasanya yang sahih itu adalah
riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal, bukan yang marfu'. Artinya yang berkata itu bukan sahabat, tapi tabi'in. Mursal ini adalah status hadis yang dipertentangkan oleh ulama. Ada yang menolaknya, ada yang menerimanya. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i bisa dikatakan sebagai ulama pertama yang menerima hadis riwayat mursal, namun dengan catatan yang ketat menurut beliau. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal justru beliau menjadikan salah satu dasar mazhabnya adalah mursal, hadis mursal. Mursal sahabat itu, hadis mursal menjadi hujjah di sisi mereka. Nah, setelah itu dari dalil ini yang dipertentangkan tadi ini, yang sahih dia mursal, ulama mengatakan kemudian bahwasanya ada di antara mereka yang mengatakan disunnahkan kalau kita berjalan mengantar jenazah, posisi kita itu di depan jenazah. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Imam Az-Zuhri tadi ini. Az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Kita kutip perkataan Imam At-Tirmidzi di sini. Beliau berkata, "Waqtalafa ahlul ilmi fil masyi amama al-janazah." Berbeda ahli ilmu dalam masalah berjalan di depan jenazah. Fara'a ba'd ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna al-mashy amamaha afdal. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya bahwasanya berjalan di depan jenazah lebih afdal. Lebih afdal. Wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad. Itu perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berarti formasi barisannya bagaimana? Yang mengantar ada di depan, jenazah di belakang. Menurut hadis ini lebih afdal seperti itu. Ingat bahasanya ini adalah afdal ataukah tidak, bukan masalah boleh atau tidak. Harus dibedakan ya, masalah boleh atau tidak, masalah lebih afdal mana. Perkara yang beda. Kalau boleh atau tidak itu jelas. Kalau sudah nampak ini tidak boleh, jangan sekali-kali lakukan. Tapi kalau masalah lebih afdal ini, boleh orang melakukan, yang tidak afdal. Contohnya misalnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu afdal di mana? Di rumah. Tapi antum di masjid, ya sudah, tidak ada masalah. Itu perbandingan masalah ini. Ternyata ada hadis satu lagi yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam masalah ini. Qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Bakar qala hadatsana Yunus bin Yazid an Ibn Shihab an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kanu yamshuna al janazah. Ini malah 4. Dari Anas bin Malik, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman 4. Kalau yang sebelumnya hanya 3. Kalau ini 4. Tambahannya Utsman, kanu yamshuna amamal janazah. Mereka semua kalau mengantar jenazah posisinya di depan jenazah. Tapi hadis Anas ini dinyatakan lemah oleh para ulama. Dari Imam Tirmidzi berkata, "Sa'altu Muhammad an hadzal hadis." Aku bertanya kepada Muhammad. Siapa yang maksudnya di sini? Imam Bukhari. Imam Tirmidzi kalau bilang Muhammad maksudnya Imam Bukhari. Muhammad bin Abdullah al-Bukhari. Imam Tirmidzi bertanya ke Imam Bukhari, "Hadza haditsun khata'un." Yani bagaimana menurut engkau wahai Imam hadis ini? Ini hadis salah. Riwayatnya salah. Di dalam riwayatnya ada Muhammad bin Ibnu Bakar. Sesungguhnya hadis ini sebenarnya riwayatnya dari Yunus, dari Az-Zuhri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar kanu yamshuna al janazah.
Ini riwayat yang benar, tidak ada datang dari Anas. Sementara yang di dalam riwayat yang tadi disebutkan Yunus bin Yazid an Ibnu Syihab an Anas. Yang benar itu dari Zuhri. Dari Zuhri an Yunus. Yang benar adalah an Yunus an Zuhri, bukan dari Anas. Baik, ini menunjukkan faedah untuk kita bahwasanya ulama dulu kalau hadis itu tidak ada rumusnya. Maksudnya tidak bisa dengan nalar. Dia diketahui dengan bertanya ke ahlinya. Apa kata imamnya, ini hadis salah, ya sudah. Dari itu ulama mutaqaddimin, ulama yang dulu-dulu seperti Yahya bin Ma'in, Imam Ad-Daruqutni, Imam Bukhari, kalau sudah bilang ini hadis dhaif, maka ulama yang datang setelahnya itu berhati-hati untuk menyelisihinya. Karena ulama yang setelahnya itu tidak hidup di zaman periwayatan. Sementara ulama yang dulu ini dia tahu seluk-beluknya, pernah bertemu dengan orangnya. Dia bisa menilai rawinya secara lebih detail, lebih dekat. Kurun mereka lebih dekat dengan para periwayat hadis. Dari itu kalau ada ulama kontemporer mengatakan ini hadis dhaif, bertentangan dengan hukum ulama yang terdahulu, yang diambil oleh ulama adalah ulama terdahulu. Karena masalah periwayatan ini salah atau tidak itu diketahui oleh para ulama ahlinya saja, bukan dengan nalar. Tidak ada rumus matematikanya, tidak ada. Kalau sudah ulama bilang ini salah, ya sudah terima. Walaupun ulama yang belakangan tidak tahu sebab salahnya, ya sudah, dia bilang sudah salah, ya sudah. Dari itu kita temukan dalam kitab hadis itu Imam Ahmad berkata begini, ini salah, ya diterima oleh ulama. Imam Bukhari bilang ini salah riwayatnya, ini diterima. Yang datang setelahnya ingin menyelisih harus dengan hujah yang kuat. Harus dengan hujah yang kuat. Nah, ini faedah dari sedikit dari pertanyaan Imam At-Tirmidzi kepada Imam Bukhari. Yang intinya adalah hadis riwayat Anas ini, di situ Yazid an Ibnu Syihab an Anas, riwayat yang salah, hadis yang dhaif. Tapi intinya melihat keseluruhan hadis yang tadi kita baca, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 hadis. Itu sudah cukup menjadi hujjah. Bahwasanya yang afdal itu adalah berjalan di depan jenazah. Dan itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi. Nah, sekarang masuk ke riwayat yang berikutnya. Pembahasan tentang ada riwayat yang mengatakan berjalan di belakang jenazah. Bab ma jaa fil masyi khalfal janazah. Bab membahas tentang berjalan di belakang jenazah. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Wahb ibn Jarir an Syu'bah an Yahya imam Bani Taimillah, an Yahya imam Bani Taimillah an Abi Majid an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil masyi khalfal janazah." Kami pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tentang berjalan di belakang jenazah. Mengikuti jenazah tapi posisi kita di belakang jenazah. Qala ma dunal khabab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dunal khabab." Maksudnya di sini kecepatan berjalanmu itu adalah dunal khabab. Dunal khabab. Kalimat dunal khabab ini ditafsirkan oleh ulama sur'atul masyi ma'a taqarabil khatti atau khuta, taqarabil khuta. Berjalan dengan cepat tapi jarak antara satu kaki dan lainnya itu tidak terlalu lebar, berdekatan. Jadi bagaimana itu jemaah? Ya, jalan cepat tapi langkahnya tidak lebar. Nah, ini disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin mengantar jenazah, jalanmu itu adalah dengan dunal khabab. Cepat tapi tidak dengan langkah yang lebar. Berarti bukan lari kencang maksudnya. Bukan lari kencang. Baik, sudah azan. اللهم رب هذه
فابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nabi ditanya tentang berjalan di belakang jenazah. Beliau bersabda, ma dunal khabar. Langkahnya itu adalah dunal khabar. Yani cepat tapi langkahnya tidak terlalu melebar, pertengahan. Ini kalau kita jalan kaki memikul jenazah. Dan sekarang berubah zaman, pemakaman dan kubur itu jauh dari tempat tinggal kita. Jadi rata-rata menggunakan kendaraan ambulans. Fa in kana khairan ajjaltumuh. Nabi menjelaskan kemudian kalau jenazah ini baik, ajjaltumuh. Kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan itu. Yani orang baik meninggal, dia penghuni surga, semakin dipercepat ke kubur, semakin cepat mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini jemaah. Wa in kana syarran, tapi kalau dia orang buruk, penghuni neraka, fala yub'adu illa ahlun nar. Tidak ada yang lebih cocok untuk dijauhkan, segera dijauhkan dari pundak kita kecuali penghuni neraka. Maksudnya hanya jadi beban saja, buat apa? Segera. Dan ini sesuai dengan riwayat yang lain, asri'u bil janazah. Lekaslah kalian dengan memikul jenazah. Kalau dia baik maka engkau berikan kebaikan untuk dia, kalau dia buruk maka engkau menghilangkan sesuatu yang menyakiti pundak kalian. Al janazatu matbu'ah. Jenazah diikuti. Nah, ini syahid dari bab bahasan ini. Al janazatu matbu'ah wala tatba'. Jenazah itu diikuti. Mengikuti itu di mana? Di belakang. Pada dasarnya kan ada hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'ul janazah. Di antara hak muslim itu ittiba'ul jenazah, ikuti jenazah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikutinya ini yang dibahas sekarang, apakah di depannya ataukah di belakangnya. Agar sesuai dengan sunnah kan begitu. Nah, dalilnya di sini yang mengatakan di belakangnya al janazatu matbu'ah, jenazah diikuti, wala tatba', jenazah tidak mengikuti. Berarti jangan di depan. Ini dalilnya yang mengatakan mesti di belakang jenazah. Walaysa minha man taqaddamaha, tidak terhitung sebagai ittiba'ul janazah kalau ada orang yang lebih duluan dari jenazah itu. Yani tidak dapat pahala. Tidak dikatakan ittiba'ul janazah kalau berada di depan jenazah. Ini kalau kita tengok hadis ini secara zahir saja sudah nampak bertentangan dengan hadis yang pertama kita bahas, 4 hadis tadi itu. Bahwasanya dari Az-Zuhri dikatakan Nabi, Abu Bakar, Umar mereka berada di depan jenazah. Dan hadisnya mursal dan hujjah menurut sebagian ulama. Nah, sekarang ini berbeda. Dia mengatakan di belakang. Tapi hadis ini oleh Imam Tirmidzi dikupas oleh beliau. Qal sami'tu Muhammad bin Ismail yudha'if hadis Abi Majid li hadha. Saya pernah dengar Imam Bukhari melemahkan hadis Abi Majid ini. Di situ ada rawi di situ Yahya Imam Bani Taimillah an Abi Majid. Karena ada sebab Abi Majid ini hadis ini menjadi dhaif. Imam Tirmidzi, Imam Bukhari mengatakan qala al-Humaydi, berkata al-Humaydi guru Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, qila li Yahya Ibnu Ma'in bertanya tentang Abu Majid ini.
Qala ta'irun tara fahaddatsna. Dia adalah burung yang terbang begitu saja kemudian kami riwayatkan. Maksudnya tidak jelas. Orangnya tidak jelas, periwayatannya majhul Abu Majid ini. Perhatikan di sini. Untuk menghubungi seorang rawi itu dia seperti tara yatini ta'irun tara fahaddatsna. Ini kabar burung saja kemudian kami beritakan. Itu dengan sanad. Imam Bukhari berkata guruku Al-Humaidi guruku ini berkata, Ibnu Uyainah yang berkata bahwasanya Yahya Ibnu Ma'in pernah ditanya tentang Abu Majid. Ini gurunya Ibnu Uyainah, Yahya bin Ma'in. Begini katanya. Dari itu menghukumi rawi itu dengan sanad. Ada atau tidak orang yang menghukuminya. Kita tidak bisa jemaah menghukumi rawi. Enggak tahu, enggak punya guru kita. Udah tutup sekarang jarh wa ta'dilnya, sudah ada di buku semua, tinggal ikuti saja. Contohnya Imam Bukhari bilang gitu ya, manut taklid saja, enggak bisa kita di situ ijtihad. Antum enggak pernah ketemu sama Abu Majid. Yang tahu ya tadi itu Yahya bin Ma'in, beliau tahu siapa Abu Majid. Nah, ini faedahnya. Jadi sebab ini hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari. Dan disebutkan di situ inna Abu Majid rajulun majhul la yu'raf. Abu Majid ini adalah lelaki yang tidak diketahui statusnya. Tidak jelas orangnya. Ya, dan majhul ini istilah dalam ilmu jarh wa ta'dil, ada definisinya tersendiri, ada pembagiannya juga di sisi mereka. Nah, intinya hadis ini tidak lepas dari kritik. Artinya tidak sempurna untuk menjadi dalil untuk mengatakan harus di belakang jenazah atau lebih afdal di belakang jenazah. Kalau kita akan tempuh menguatkan pendapat dengan melihat periwayatannya, dengan mentarjih riwayatnya, tentu riwayat yang sebelumnya dari Az-Zuhri bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Utsman berjalan depan jenazah lebih kuat dibandingkan dengan riwayat ini. Maka itu yang kita ambil. Lebih afdal di depan, di belakang boleh. Tapi kalau orang menguatkan riwayat ini, riwayat Abdullah bin Mas'ud lebih kuat menurut mereka, maka inilah lebih afdal, berada di belakang jenazah. Semua bergantung dengan penilaian mereka terhadap riwayat suatu hadis. Terus mana yang lebih afdal kalau begitu? Ya udah, kita ikuti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka berkata lebih afdal di depan. Sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tirmidzi tadi. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Abu Bakar, juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini kalau kita nganter pakai kaki. Kalau dan tadi kita katakan sekarang ini mengantar jenazah itu sudah tidak pakai jalan kan, ambulan semua. Ambulan sekarang di kuburan sudah dibuatin jalan juga, ambulan masuk ke situ. Sedikit sekali jalan kakinya, paling dari rumah ke masjid saja. Tibawul janaiz ke kuburan itu rata-rata pakai mobil. Yang pakai mobil juga kadang ya begitu, ganas. Semua ingin dihalau. Ya kalau bisa sih sabar, kan kita harus bersabar. Yang punya jalan bukan hanya kita yang ditimbang musibah. Di jalan raya itu ada orang banyak hutangnya, ada istrinya mau melahirkan, ada yang sedang corona, ada yang sedang bangkrut, susah. Kita begini bendera, kayaknya cuma kita yang dapat musibah. Yang enggak bagus juga jemaah. Akhirnya kita yang lewat buru-buru mendoakan, menggerutu. Apaan sih kayak gitu kan? Harusnya kan kita ingin jenazah kita didoakan sama orang kan? Ya Allah ampuni dia, rahimahullah ta'ala. Tapi karena arogansi oknum-oknum buat bendera itu, lupa dia nggak mau doakan jenazah itu. Santai sajalah, pasti sampai ke kuburan itu. Itu sudah hitungannya sudah cepat juga itu, asri'u bil janazah. Selambat-lambatnya ambulan di jalan, lebih lambat orang jalan kaki. Jadi sabar. Ini perlu nasihatin yang mengiringi jenazah agar bersabar supaya didoakan itu jenazah di dalam. Begitu. Hadis berikutnya adalah hadis
Bab ma jaa fi karahiyatir rukub khalfal janazah. Bab membahas tentang makruhnya menunggang, yakni mengantar jenazah dalam keadaan menunggangi kendaraan di belakang jenazah. Langsung diberi hukum oleh Imam At-Tirmidzi, makruh hukumnya mengendarai tunggangan untuk pergi mengantar jenazah. Apa dalilnya? Di sini ada dalil, qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa bin Yunus an Abi Bakr bin Abi Maryam an Rashid bin Sa'd an Thawban qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengantar jenazah. Qura'ana sanrukbanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang ada yang dalam keadaan menunggang kendaraan mengikuti jenazah. Kemudian Nabi bersabda, "Ala tastahyun? Tidakkah kalian malu?" Ya, berarti ini pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian malu? Inna malaikatallahi ala aqdamihim. Ini malaikat-malaikat Allah berjalan di atas kaki mereka, ikut mengantar jenazah. Berarti ini bukan jenazah sembarangan, jenazah orang saleh, sahabat Nabi. Dan Nabi mengetahui ada malaikat yang ikut mengantar jenazah. Ya Nabi diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ala zuhurid dawab. Sementara kalian berada di atas punggungnya ternak, punggungnya binatang yang kalian tunggang, yakni onta dan kuda. Tidakkah kalian malu? Dari Imam Tirmidzi mengatakan makruh hukumnya menunggangkan kendaraan. Kalau sekarang bagaimana? Makruh enggak pakai mobil? Ya pada dasarnya sih makruh sebenarnya, tapi kalau ada hajat bagaimana lagi? Sekarang siapa yang sanggup berjalan dari Tol Timur sampai Durenan, kan jauh. Berapa kilo itu jauh. Tapi kalau seandainya dia bisa, tidak ada masalah. Boleh. Itu lebih afdal karena memberikan mungkin barangkali hikmahnya untuk melihat solidaritas kaum muslimin kepada saudaranya. Ini masih ada di kampung-kampung di daerah kan. Kuat kaum muslimin di situ. Kalau ada yang meninggal dunia, tidak ada yang pakai mobil, jalan kaki semuanya. Satu kampung keluar jalan kaki. Solid mereka sebagai kaum muslimin, saudara kita meninggal, diantar semuanya. Itu salah satu hikmahnya. Kalau di kota kan enggak, yang tahu hanya keluarganya, ambulan. Kasihan kita makanya. Allah musta'an. Yang kedua, memperlihatkan bagaimana kekompakan umat Islam, memperlihatkan syiar Islam. Seperti ini, nasihat untuk kaum muslimin. Kalau kita meninggal dunia seperti ini, kita dibawa ke kuburan, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, intinya kalau ada hajat seperti tadi, wallahu alam, mungkin tidak makruh. Pada dasarnya hukumnya makruh karena Nabi SAW mengingkarinya. Dan hadisnya di situ jelas, ala tastahyun, tidakkah kalian malu? Tayyib. Bab ma jaa fi rukhsah fi dzalik. Kemudian ada rukhsah atas bolehnya menunggang kendaraan ketika mengantar jenazah. Ini kita lanjutkan insyaallah taala di majelis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.